Salam sastra, salam literasi. Nah, semoga seluruh makhluk di muka bumi ini turut berbahagia mutlak tanpa syarat. Bersama saya Ulan dari Yastra di podcast Basa Basi, bahas sastra, bahas literasi. Nah, sedikit informasi, podcast Basa Basi ini merupakan salah satu program kerja inisiasi dari Divisi Advokasi Dema JBC FDSUNM, yang dimana mengangkat tema-tema kontemporer dan juga seputar hal-hal mengenai literasi dan juga sastra. Nah, tema yang kita angkat pada episode kali ini yaitu tenggelamnya minat literasi di era milenial saat ini. Nah, kali ini telah hadir narasumber kita, Bapak Nur Ramadan. Siap. Selaku dosen filsafat dari Universitas Al-Hikmah Institut Negeri Makassar. Baik Pak, langsung saja, bagaimana kabarnya pada saat ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Baik. ya Pak, Ya. Alhamdulillah. Mungkin sebelum lebih jauh atau lebih dalam lagi kita membahas seputar literasi ini, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dan asalnya dari mana nih Pak? Ya, nama saya Nur Ramadan, biasa disapa Kakak Ragen. Oh, Kak Ragen ya. Saya aktif ngajar di Al-Hikmah Institut Makassar, salah satu yang disebut dengan Strata 1 Ya. menuju sekolah tinggi insya Allah tahun depan, doanya ya. Amin, Ya. nanti ya. Baik Pak, Kak Ragen ya, Ya. lebih nyamannya ini Pak. Iya deh. Nah, Kak Ragen ini kesibukannya saat ini apa Pak? Saya selain mengajar, saya aktif di beberapa lembaga organisasi kepemudaan. Ya. Sekarang saya sebagai Wakil Sekretaris Bidang di KMPI Sosial. Baik Pak, mungkin kita bisa langsung ke pembahasan selanjutnya Pak, mengenai bagaimana sih tanggapan atau pandangan Bapak mengenai minat literasi saat ini, Ya. khususnya di kalangan anak-anak muda dan juga mahasiswa Pak. Oke. Kalau kita lihat di sekeliling kita sekarang ini, minat literasi berdasarkan data dari beberapa peneliti, sebagai sebuah negara, Indonesia berada di urutan 62 dari 70 negara. Ini minatnya sangat rendah. Persentasenya itu 0,00 sekian per 1%. Jadi kalau analoginya ada 1000 orang, maka hanya satu yang punya minat literasi. Itu keadaan yang terjadi di negara kita. Di kalangan kepemudaan, kemahasiswaan sampai pelajar, kita lihat di sekeliling kita, misalnya hari ini, keadaan kegiatan-kegiatan literasi intelektual, kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan keilmuan itu jelas minat mahasiswa, minat pemuda sangat kurang di situ. Mengapa? Karena mungkin mereka menganggap itu hal yang tidak penting di situ. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita misalnya lihat ada kegiatan-kegiatan semisal kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang menghiburkan, nah itu akan menarik banyak orang untuk hadir, pemuda dan mahasiswa. Tapi kegiatan-kegiatan yang coraknya literasi, coraknya intelektual, coraknya belajar, kajian, bedah buku dan lain sebagainya, ya minatnya kurang. Itu fakta yang terjadi pada hari ini. Pada saat ini ya Pak? Ya. Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, sangat besar pengaruh dari menurunnya minat literasi saat ini ya Pak? Ya. Nah, menurunnya minat literasi saat ini Pak, bagaimana sih, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Apa solusi yang perlu kita lakukan Pak? Jadi kan kita lihat begini, jadi banyak para pemikir itu yang katakan bahwa Indonesia ini terancam atau disebut dengan darurat literasi. Ada banyak faktor penyebabnya. Sebelum kita bicara solusi, kita harus tahu apa dulu penyebabnya. Diketahui apa penyebabnya, baru bisa kita lihat solusinya. Penyebab pertama, kalau kita lihat adalah masyarakat kita hari ini, pemuda dan mahasiswa kita hari ini, tidak menganggap penting tradisi literasi. Literasi ini bukan hanya baca tulis gitu. Membaca itu dalam hal yang lebih universal. Membaca alam, membaca lingkungan, membaca dunia. Jadi bukan hanya membaca buku. Nah, persoalan itu penyebab kurangnya seseorang mengembangkan minat membaca tadi, membaca yang saya sebut membaca universal tadi, itulah yang menyebabkan tidak mundur atau tenggelamnya apa yang kita sebut dengan budaya literasi. Itu yang pertama, itu penyebab pertama. Penyebab kedua adalah
kenapa seseorang atau komunitas dalam sebuah bangsa dan negara kurang minat atau budaya literasinya, itu karena selain tadi dia menganggap itu bukan hal yang penting, yang kedua tidak ada memang kesadaran dari individu maupun masyarakat. Tidak ada kesadaran tersebut. Kesadaran itu tidak ada karena fakta kita hari ini di dalam dunia kemahasiswaan, kepemudaan, ada salah satu tradisi yang kita sebut dengan tradisi hedonis. Hedonisme itu kalau kita lihat di kamus di KBBI kan sederhananya dia ingin hidup senang dan menenggelamkan hidupnya dalam kenikmatan-kenikmatan. Singkatnya itu hedon itu ingin lahirnya kecilnya bahagia, mudanya kaya raya, tuanya foya-foya, matinya masuk surga. Pokoknya diambak semua. Gitu. Itu yang disebut hedon. Itu tantangan kita yang kedua. Yang ketiga itu penyebab ketiga kenapa lemah atau hilangnya budaya literasi di kalangan generasi muda itu adalah kita ada di tantangan era digital yang dilatih kita secara instan. Era digital sebenarnya seperti dua mata pisau yang kalau kita salah gunakan dia akan membunuh orang, tapi kalau kita gunakan dengan baik dia akan bermanfaat kepada orang, motong kelapa, motong hal-hal positif agar kita konsumsi. Nah, akan tetapi kita lihat di kalangan pemuda ini tidak ada survei, saya nggak lakuin survei, tapi murni subjektif saya. Ketika saya datang misalnya di sebuah kafe, di sebuah warung kopi, ada kelompok anak muda yang nongkrong di situ, ada mahasiswa yang nongkrong di situ. Yang mereka lakukan itu misalnya saya kira lagi ngapain, ternyata lagi gamers, lagi main game misalnya. Padahal waktu itu semestinya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengembangan literasi. Karena kalau kita tidak terasah budaya literasi kita, tentu kan banyak hal yang akan terjadi yang merugikan diri kita sendiri. Nah, yang terakhir itu menurut saya penyebab terakhir dari hilangnya budaya literasi itu adalah eksklusivisme beragama. Eksklusivisme beragama yang saya maksud itu adalah misalnya kalau saya seorang Kristen, saya menganggap agama saya aja yang benar, di luar agama saya salah. Kalau saya seorang Islam, saya menganggap agama saya aja yang benar dan di luar agama saya salah. Gitu. Dan begitu seterusnya. Ini yang disebut corak eksklusivisme beragama, sehingga seseorang enggan untuk membaca sesumber yang bukan dari kelompoknya dia punya tulisan misalnya kayak gitu. Itu yang menyebabkan minat baca turun atau literasi itu mengalami degradasi yang sampai titik yang paling ekstrim sekarang ini. Kurang lebih begitu. Jadi Pak, penyebab-penyebab mengenai literasi saat ini seperti yang Bapak jelaskan tadi, yang pertama itu yang kurang tidak menganggap penting. Ya, tidak menganggap penting mengenai literasi ini. Dan yang kedua ada kurangnya kesadaran ya Pak. Nah, kesadaran dari diri sendiri. Nah, yang ketiga itu ada pengaruh dari era digital ya Pak. Betul. Baik Pak. Menurut Bapak nih, kalau bagaimana sih pandangan Bapak mengenai solusi bagi solusi ini khususnya kepada mahasiswa Pak, solusi yang perlu kita lakukan ya Pak, yang perlu kita lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan dan pengaruh-pengaruh dari era digital ini Pak. Ya, setelah kita tahu penyebabnya apa, berarti kita sudah bisa menentukan solusi-solusinya. Misalnya yang pertama tadi, salah satu penyebabnya karena kurangnya atau tidak menganggap bahwa tradisi literasi itu hal yang penting. Kenapa mereka atau masyarakat kita cenderung tak menganggap tradisi literasi itu sebagai hal yang penting? Karena masyarakat kita kebanyakan beranggapan kamu kuliah, kamu sekolah, ya tujuannya adalah agar kita lebih cepat selesai, punya pekerjaan, dan seterusnya. Kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita sadar bahwa sebagai seorang manusia itu dalam melakukan perjalanan kehidupannya dia, itu sangat dibutuhkan lilin atau cahaya, di mana lilin atau cahaya ini kita sebut sebagai literasi. Jika itu ia nggak punya, ya tentu dia akan jalan dalam keadaan yang gelap gulita. Dan tentu dia bisa tabrak tembok gitu. Kita bisa melihat jelas mana pintu, mana tembok ya karena ada cahaya. Nah, literasi itu laksana seperti itu. Dia seperti lilin penerang. Jika kita tidak punya itu, kita akan jalan dalam kegelapan dan bisa menabrak apapun. Nah, kalau kita sudah sampai, masyarakat kita sudah sampai pada kesadaran pentingnya budaya literasi tadi, bahwa dia adalah cahaya yang menerangi jalan kita misalnya, maka tentu seseorang tidak akan mungkin akan melakukan perjalanan di tengah kegelapan.
dia harus punya cahaya. Itu yang pertama. Jadi kalau persoalan pertama dianggap seseorang tidak menurun budaya literasi karena tidak ada kesadaran akan pentingnya, maka solusinya adalah munculkan kesadaran itu akan pentingnya. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya, penyebab kedua tadi saya katakan tentang adanya tantangan di era digital. Era digital. Jujur misalnya di handphone saya kenapa hang-hang gitu, di dalam banyak sekali saya download buku-buku PDF gitu. Dan sekarang kan banyak aplikasi kalau kita misalnya malas membaca, dia bacakan kepada kita kan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus semestinya dimanfaatkan oleh pemuda dan mahasiswa untuk mengembangkan intelektualitas dirinya, untuk budaya tradisi keilmuannya dia, yang sekarang sudah terbuka dan dimudahkan oleh era kita sekarang sebenarnya. Hanya karena kita tidak dididik. Misalnya hari ini misalnya kita lihat tokoh-tokoh bangsa kita dari dulu sampai sekarang yang begitu bersemangat, karena mereka diajarkan untuk memikirkan orang lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Akan tetapi dengan adanya era digital kita, tantangan kita sebut digitalisasi ini, seseorang diajarkan untuk instan. Ngapain saya mesti membaca, atau ngapain ketika saya dikasih tugas saya harus pakai banyak referensi. Saya tinggal bertanya saja misalnya di AI misalnya, buatkanlah saya bagan materi ini. Itu kan terbentuk dengan sendirinya. Padahal kan belum tentu referensinya itu tepat, yang dia katakan benar. Jadi manfaat yang saya maksud sini, jika era digital itu mempengaruhi kurangnya minat baca, maka solusinya harus ada pencerahan misalnya terhadap pemanfaatan gadget misalnya dan seterusnya. Jadi kita jadikan dia sebagai hal yang bermanfaat. Sebelum saya lanjut, ada hal penting. Jadi di sini ada persoalan, ada pertarungan paradigma memang tentang digital ini atau teknologi. Kalau kita lihat pandangan positivisme, sains yang sifatnya positif, itu akan mengembangkan teknologi itu tujuannya untuk menguasai dunia, untuk menguasai alam semesta, untuk menundukkan alam misalnya kayak gitu. Tapi dalam paradigma teologis, dalam paradigma agamis misalnya, itu teknologi itu adalah sarana untuk memudahkan seseorang untuk mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada masyarakat, mengabdi kepada negara dan seterusnya. Artinya semestinya teknologi ini adalah alat untuk memudahkan kita, bukan menjebak kita untuk menjadi kerdil. Yang ketiga misalnya tadi saya katakan, ada misalnya penyebab berikutnya adalah eksklusivisme tadi dalam beragama. Karena seseorang nggak mau membaca sesuatu yang bukan dari sumber agamanya atau sumber orang yang berbeda dengan. Nah, solusinya bagaimana kalau persoalannya itu? Solusinya adalah harusnya punya kesadaran inklusivisme. Inklusivisme dalam beragama. Nah, inklusivisme yang kita maksud itu dimulai dari kesadaran doktrin toleransi dan kesadaran pluralisme. Bahwa sebenarnya semua kita dalam sekian banyak perbedaan ada titik temu bahwa ada beberapa kesamaan-kesamaan yang kita miliki. Nah, itu yang saya maksud. Nah, yang keempat itu sebenarnya saya lupa tadi jelaskan, ada faktor yang lain sebenarnya penyebabnya, yaitu campur tangan pemerintah. Jadi untuk menumbuhkan semangat literasi yang sempat tenggelam itu, maka pemerintah juga punya andil yang sangat penting dalam mendukung program-program hidupnya tradisi literasi itu. Saya kira itu. Baik Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, mengenai pengaruh dan juga solusi mengenai minat literasi, saya tertarik dengan Bapak menjelaskan seputar era digital, mengenai buku PDF, e-book. Nah, menurut Bapak, apakah adanya buku e-book ini dapat membantu kalangan-kalangan masyarakat, atau malah hanya menjerumuskan kalangan-kalangan masyarakat malas untuk membaca buku secara manual, Pak, yang melalui buku-buku? Ya, paham. Jadi itu sebenarnya salah satu contoh aja bahwa ternyata dengan adanya kecerdasan teknologi kita hari ini, kita bisa memanfaatkan, misalnya ketimbang kita gunakan untuk main game misalnya, atau nonton infotainment yang tak berguna kayak gitu, mending kita manfaatkan dengan membaca. Membaca yang saya maksud adalah ada buku offline gitu kan, ada juga buku online yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Jadi di situ misalnya keluhan beberapa teman saya yang punya buku
biasa itu menganggap bahwa saya nggak senang kalau baca buku di PDF misalnya kayak gitu, akan mempengaruhi ini dan itu. Akan tapi ini tantangan zaman. Kita lihat dari kemajuan teknologi sekarang ini, kita bisa mengakses buku-buku yang sudah tidak diterbitkan lagi, itu sekarang terbit dalam bentuk-bentuk seperti tadi PDF dan lain sebagainya. Jadi itu tidak masalah di situ. Jadi itu malah dia mendukung kita untuk semakin menjaga tradisi literasi. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kurang minat literasi, dampaknya itu besar. Dampak kepada masyarakat, dampak kepada negara, dampak kepada agama itu besar, misalnya gitu. Paling ekstrim kita sebut misalnya adalah kehancuran sebuah bangsa. Kenapa bilang kehancuran sebuah bangsa? Karena kan masa depan sebuah bangsa itu kan bergantung anak mudanya nih. Dimana anak mudanya ini kan pemimpin masa depan. Jadi kalau hari ini pemudanya tidak diisi dengan tradisi-tradisi literasi yang memadai, maka bisa dipastikan ke depan negara ini akan hancur. Karena yang mengelola negara ke depan mereka-mereka yang tidak punya kecakapan literasi yang baik. Kurang lebih begitu. Itu salah satu contoh dampak negatif dari kurangnya atau tenggelamnya minat literasi itu. Sangat menarik ya pembahasan Bapak mengenai minat literasi dan begini Pak, tadi Bapak juga menyinggung seputar pemerintah. Nah, bagaimana sih peran pemerintah ini Pak untuk bisa mengeluarkan stigma bahwa minat literasi ini harus perlu kita kembangkan Pak? Ya, keterlibatan pemerintah itu penting karena kita tahu bahwa di negara kita menganut yang kita sebut trias politika. Jadi ada yang disebut eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, pemerintah ini dia dalam hal ini misalnya eksekutif, presiden misalnya atau gubernur itu bisa membuat misalnya pergub atau perpres, peraturan presiden tentang kepeduliannya terhadap literasi. Ataukah saudara-saudara kita, senior-senior kita yang ada di legislatif itu bisa membuat sebuah undang-undang, kan salah satu fungsi legislatif itu kan membuat undang-undang yang keberpihakannya jelas terhadap pengembangan literasi. Gampang sekali misalnya di dinas pendidikan, pemerintah lewat dinas pendidikan, misalnya contoh, dia keluarkan kebijakan bahwa setiap universitas yang ada di Indonesia, untuk semua dosen yang ada di semua universitas Indonesia wajib hukumnya setiap tahun membuat karya tulis ilmiah misalnya kayak gitu. Dan kemudian dosennya juga mewajibkan misalnya kepada mahasiswanya untuk dalam sebulan itu minimal satu mahasiswa mempresentasikan satu referensi buku misalnya. Artinya apa? Pemerintah bisa lewat kekuasaan yang dia punya itu memberikan intervensi positif kepada universitas, dan universitas memberikan intervensi kepada dosen dan mahasiswa. Dalam hal itu yang saya maksud bahwa pemerintah sangat penting peran, kurang lebih begitu. Baik Pak, jadi peran dari pemerintah ini sangat penting ya Pak. Iya. Baik, mengenai peran pemerintah Pak, sekarang kan sudah kurikulumnya Merdeka Belajar Pak. Iya. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar jika dihubungkan dengan minat literasi ini Pak? Sangat cocok karena Merdeka Belajar itu ada salah satu maknanya kita tidak dibatasi mempelajari persoalan apapun. Jadi misalnya nih, Anda jurusan atau kita di SMA ada jurusan IPA, PS, bahasa, ketika di universitas ada teknik, ada fakultas A, B, C. Kita tidak dibatasi hanya mempelajari hal-hal di jurusan atau fakultas kita. Kita punya kemerdekaan untuk mempelajari apapun gitu. Ilmu apapun, di mana di era tadi kita sebut era digital, dunia keilmuan ini udah terbuka. Kita bisa mengakses pengetahuan apapun, misalnya kayak gitu maksudnya. Jadi dengan pembicaraan saya sebelumnya dengan kurikulum Merdeka Belajar tadi, dia sangat connect. Connect yang saya maksud adalah kalau tadi kita sebut salah satu faktor penghambat tumbuhnya minat literasi adalah karena eksklusifisme, makanya dengan Merdeka Belajar tidak ada eksklusifisme di situ. Yang terjadi inklusif. Saya misalnya seorang Hindu, saya bisa mempelajari buku yang ditulis oleh orang Kristen, buku atau teori yang ditemukan sama orang Islam misalnya. Tidak ada sekat-sekat apapun di situ. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi pengaruh peran kurikulum sekarang ini juga berpengaruh penting ya Pak? Iya. Baik. Bagaimana
menurut Bapak terkait dengan distraksi digital seperti pengaruh media sosial Pak dalam minat literasi ini? Iya, salah satu dampak negatif terhadap hilangnya budaya literasi itu di era digital tadi adalah yang kita kenal dengan argumentum of populum. Jadi ada istilah dalam ilmu logika namanya argumentum of populum. Apa itu argumentum of populum? Adalah argumentasi atau keyakinan yang didasarkan pada opini-opini mayoritas atau opini populer. Opini mayoritas atau opini populer. Jadi misalnya ada informasi di media sosial yang mayoritas mengatakan si A itu jelek atau si A itu baik. Nah, karena mayoritas atau opini populer mengarah kepada pembicaraan tentang A itu positif atau A itu negatif, akhirnya kita pun meyakini A itu positif atau A itu negatif tanpa verifikasi pada fakta. Ini salah satu efek buruk dari media sosial tadi yang disebut dengan argumentum of populum. Maka, nah kenapa hal itu bisa menjangkit kita hari ini? Kenapa kita bisa terjebak dengan argumentasi atau keyakinan seperti tadi? Ya karena kurangnya minat literasi. Kita tidak punya kesadaran literasi bahwa kalau kita berbicara tentang keilmuan atau keyakinan, tidak bisa menerima sebuah informasi tanpa verifikasi pada fakta. Namun masyarakat malas untuk memverifikasi. Lebih baik kita, kalau nggak mungkin nih semua orang ngomong tentang si A jelek, masa salah? Pasti benar. Makanya ditanamkan keyakinannya pada opini mayoritas yang disebut oleh di istilah zaman sekarang dengan zaman kita ini era post-truth. Apa namanya, melampaui kebenaran yang terlampaui. Jadi kalau kebenaran itu dianggap sebagai sebuah lapangan, maka dalam era medsos itu kebenaran itu sudah melampaui batas lapangan tadi yang disebut post-truth tadi. Kayak gitu. Nah, di era post-truth itu di mana masyarakat kita yang termanjakan dengan informasi-informasi di media sosial tanpa verifikasi ke fakta eksternal. Nah, ini tidak bisa, jika itu terjadi maka pasti kerusakan sebuah masyarakat, tatanan masyarakat. Maka agar hal itu tidak terjadi, budaya literasi ini harus ditajamkan. Tidak boleh menerima informasi apapun dari media sosial begitu saja tanpa melakukan verifikasi kepada fakta di eksternal atau di realitas luar, misalnya kayak gitu. Ya, itu salah satu dampak negatif dari media sosial. Ya, baik Pak. Jadi peran era digital ini terutama di media sosial sangat berpengaruh penting ya Pak, menurunnya minat literasi bagi kalangan sekitar. Nah, begini Pak, terkait dengan media sosial seperti yang tren sekali ini Pak, TikTok. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai media sosial tersebut? Apakah lebih banyak mempengaruhi atau memberikan dampak yang positif atau negatif Pak? Jadi pertama ada positif, ada negatifnya. Jadi kayak gini maksudnya. Misalnya kalau Anda membuat misalnya konten di TikTok, konten yang istilahnya membuka aibnya seorang artis gitu, yang semua orang nggak tahu, pasti jutaan tuh orang nonton. Tapi ketika di situ teman-teman di sini misalnya di HMJ ini, di himpunan ini melakukan kegiatan diskursus literasi, upload misalnya itu di TikTok, kira-kira peminat masyarakat kita yang menonton yang lebih banyak yang mana? Tentu yang persoalan aibnya si artis yang dibongkar tadi. Kenapa? Karena kecenderungan kita pada literasi tadi kan masih rendah, kayak gitu. Sehingga agar dunia literasi kita di TikTok, di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya terjadi dampak-dampak yang signifikan positif, maka kesadaran itu harus dimulai dari kita. Minimal kalau masyarakat luas terlalu jauh, terlalu sulit, mulai dari kita, dari mahasiswa kita, dari kita hari ini. Mulai dari diri kita aja yang wajibkan diri kita, hari ini saya harus menghatamkan sekian referensi misalnya. Itu yang kita lakukan agar ke depan ini orang-orang masyarakat ke depan ini kan akan hilang, akan musnah, dan kita yang akan mengganti mereka. Makanya untuk mengubah masa depan kita harus mengubah diri kita. Jika tradisi pemuda dan masyarakat kita atau mahasiswa kita hari ini biasanya tidak membaca buku misalnya, maka untuk mengubah itu biasakan untuk baca buku. Makanya ada perkataan dari Sayyidina Ali itu, bisa untuk mengubah kebiasaan itu hanya bisa dengan kebiasaan juga.
Jadi kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk dan kita ingin ubah itu kebiasaan, kita harus juga membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Seperti itu maksudnya. Baik Pak. Jadi perlu ada kesadaran ya Pak dalam Iya. diri. Jadi di era sekarang ini banyak sekali tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi ya Pak. Iya, betul. Nah, betul sekali. Jadi itu perlu dari kesadaran diri kita sendiri ya Ya, Pak. mulai dari kita. Ya betul sekali. Nah, bagaimana menurut Bapak ketika literasi ini mulai surut, bagaimana pandangan Bapak mengenai bagaimana bisa hal tersebut bisa terus meningkat Pak setiap tahunnya kalau bisa? Ya, tadi kan kita perlu stakeholder yang lain untuk mendukung hal itu. Pemerintah di situ, perannya misalnya perguruan tinggi, perannya kita sebagai aktivis, sebagai mahasiswa, sebagai organisatoris, itu mulai dari kita. Kita buat program-program yang menghidupkan literasi. Contoh misalnya yang dilakukan sama siapa, Adek Ulan ya. Iya, nah, yang Adek Ulan lakukan sekarang ini adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan atau menghidupkan literasi kayak gitu. Jadi hal-hal kecil yang kita lakukan, kalau misalnya kita nggak bisa lakukan hal besar misalnya gitu untuk menumbuhkan semangat literasi, minimal ada hal kecil yang kita lakukan. Nah, hal-hal seperti ini adalah salah satu contoh untuk menumbuhkan tradisi literasi. Ada banyak yang lain, misalnya kita berupaya untuk kita di himpunan ini pengurusnya ada 20 orang katakan. Wajibkan 20 orang ini harus membaca, ini contoh, membaca 20 judul buku yang berbeda-beda. Kemudian setiap minggu satu orang itu mempresentasikan hasil bacaannya. Jadi kalau ada 20 orang yang membaca 20 judul buku, artinya Wulan ini hanya cukup membaca satu buku, tidak perlu membaca 20 buku, tapi Wulan bisa mengetahui 20 buku. Kenapa? Karena teman-temannya Wulan membaca dan juga mempresentasikan kepada Wulan. Ini yang saya maksud, cara untuk menjadikan literasi itu sebagai tradisi intelektualnya kita. Misalnya kayak gitu. Ya. Baik Pak. Jadi sangat perlu adanya tindakan ya Pak. Iya. Terutama dari hal-hal yang kecil seperti perbanyak baca buku ya Pak. Ya. Nah, seputar literasi kan Pak bukan hanya seputar membaca saja Pak. Ya. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai literasi dalam bidang menulis Pak? Ya. Nah, jadi kaidah membaca menulis dan berbicara itu sebenarnya sama. Ya. Sebenarnya sama. Kenapa saya katakan sama poinnya? Karena semua orang yang bercerita ini itu kan sebenarnya punya hukum, punya kaidah. Dia bilang, kemarin saya dari sana, sebelum saya sampai di sana itu ada kejadian ini. Jadi ada kalimat pembuka yang dia cerita. Kemudian ada kalimat pertengahan dan sampai akhirnya saya kemudian ketemu si A. Jadi ada juga kesimpulan. Jadi maksud saya adalah dalam tradisi berbicara dan tradisi menulis itu sebenarnya poinnya sama. Nah, kalau misalnya bagaimana caranya kemampuan berbicara atau kemampuan membaca kita ini juga kita tuangkan dalam bentuk tulisan tadi. Biasakan saja dengan menulis kayak gitu, biasakan saja dengan menulis. Kemarin saya juga ngikut sebuah kelas kepenulisan di mana sebenarnya dia bilang cara menulis itu sama mudahnya dengan cara bicara, karena semua kaidahnya sama seperti itu. Mulai menuangkan apapun yang terjadi dalam tulisan. Hanya kan biasa orang gimana kalau nanti orang baca tulisanku ternyata tidak memenuhi kaidah karya tulis ilmiah misalnya. Itu urusan kedua. Karena yang jelas seorang penulis itu dia hanya mau menulis dulu tentang bahwa ada orang suka, ada orang tidak suka, itu urusan kedua. Kayak gitu maksud saya. Baik, jadi menulis juga sangat penting ya Pak untuk meningkatkan minat literasi bagi kalangan anak muda saat ini. Nah, seputar kalangan anak muda ini Pak, mungkin Bapak bisa memberikan pandangan Bapak nih atau tanggapan Bapak terkait anak-anak mahasiswa nih Pak. Bagaimana terutama di jurusan bahasa ini Pak mengenai literasinya. Pandangan Bapak, tanggapan Bapak terkait literasi di kalangan mahasiswa. Pertama secara general dulu. Secara general saya sering keliling beberapa universitas di adik-adik mahasiswa di kampus-kampus. Kemarin misalnya di Fakultas Hukum HAS, saya pernah di sosiologi UNM kayak gitu. Di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kampus misalnya, yang kalau dia nggak datang misalnya akan mempengaruhi nilainya sama dosen, dia akan datang.
Tapi kalau organisasi ekstra kampus, intra kampus yang mau aktif atau nggak aktif, nggak ada hubungan dengan nilai mata kuliahnya, misalnya kayak gitu, maka minatnya dia untuk aktif di kegiatan-kegiatan organisasi itu kurang. Ngapain saya ke sana? Ya tadi kan bicaranya dia hedon. Ngapain saya ke sana? Padahal sebenarnya kalau dia menyadari pentingnya, dia akan datang. Dia akan datang karena lebih baik kita salah-salah ngomong di sini, salah-salah bicara di kampus, ketimbang ketika selesai dari kampus kita salah ngomong dan salah berbicara di luar, kayak gitu. Artinya apa? Sebenarnya organisasi kampus itu hanyalah media untuk mengasah kita punya kemampuan literasi. Di beberapa kelompok, misalnya saya hadir di organisasi daerah, ada namanya Organda kalau kemahasiswaan, daerah-daerah itu juga minat literasinya. Dari misalnya 200 anggota kelompoknya yang hadir untung-untung ada 10 orang. Kalau ada kajian misalnya, ada hal-hal yang berbau intelektual. Kalau misalnya ada aksi di jalan, demonstrasi, ya mungkin tadi kalau minat belajarnya, minat kajiannya dari 200 hanya 10 orang. Kalau aksi demonstrasi mungkin naik tuh 30, 40 turun ke jalan. Itu pun di jalan dia mungkin tidak tahu apa yang dia protes. Yang penting ada selfie, dia selfie upload di media sosialnya bahwa minimal teman-teman SMA-nya dulu lihat bahwa tahu dia sekarang jadi aktivis dan bisa berbicara atau tutup jalan dengan aksi demonstrasi. Itu semua kenapa bisa terjadi? Karena kesadaran pentingnya literasi itu tidak muncul dalam diri seseorang. Kayak gitu. Dia tidak jadi literasi ini bukan hal yang fundamental. Dia hal aksidental, dia hal yang sekunder, bukan primer. Makanya seseorang itu tujuannya dia kuliah, targetnya dia penting bisa cepat waktu, kemudian bisa bekerja, menikah dan seterusnya, kayak gitu. Padahal jika dia mengembangkan kemampuan intelektualitasnya, yang misalnya saya mengutip kata Alisa Riati, dia bilang kayak gini, jika Anda pernah menderita, Anda pernah menderita, itu bukti Anda hidup, gitu. Tapi jika Anda bisa merasakan derita orang lain, itu bukti kalau Anda manusia. Maksudnya apa? Ketika kita belajar mengembangkan literasi ini, kita sadar bahwa untuk menjadi manusia ternyata ketika kita memikirkan atau merasakan derita orang lain. Kalau kita hanya memikirkan derita kita, itu bukan bukti kita manusia, tapi bukti karena kita hidup. Nah, itu yang saya maksud. Jadi pentingnya budaya literasi ternyata untuk menjadikan kita ini menjadi manusia yang lebih manusiawi. Seperti itu, kurang lebih. Betul sekali Pak. Jadi sekali lagi dalam minat literasi ditekankan kesadaran ya Pak. Iya. Kesadaran. Nah, begini Pak, kan kita bahas lingkup kampus dulu nih ya Pak. Iya. Nah, bagaimana saat ini kan Pak, saya ada menemukan beberapa contoh kasus ya Pak. Iya. Sekarang ini yang dimana ketika misalnya Pak saya ke kampus membawa buku dan dalam lingkungan kampus saya sering membaca buku Pak, dan orang-orang yang melihat apa sih, kenapa sih dia selalu baca buku, padahal hal tersebut bisa dilakukan di di rumah. Iya Pak, di rumah. Jadi kayak ada tendensi atau ada pengaruh-pengaruh pandangan-pandangan orang lain terhadap saya Pak, terkait yang selalu baca buku itu Pak. Bagaimana pandangan Bapak? Pertama, kita tidak bisa kendalikan pandangan orang tentang kita, gitu. Jadi kalau saya, yang kita harus lakukan adalah pikirkan diri kita. Yang bisa kita kendalikan hanya diri kita. Tidak bisa kita kendalikan pandangan orang. Misalnya hari ini saya bawa buku ke kampus, di sekitar fakultas saya membaca, kemudian ada yang ngomong tuh, ini sok sekali, motor dibilang, dianggap hal aneh gitu. Ya, dianggap dia ini terlalu ingin dikenal, dilihat cerdas dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah sekarang, apabila si X tadi yang membaca dan disoroti seperti itu, kemudian besoknya tidak membaca, adakah jaminan dia tidak akan disoroti? Nggak ada jaminan. Dia bisa juga disoroti. Ini orang kemarin membawa buku, membaca, sekarang tidak membawa buku. Tidak konsistennya ini orang. Misalnya kayak gitu. Artinya apa? Kita tidak bisa kendalikan pikiran orang, tanggapan orang tentang kita. Nah, kalau misalnya kita ingin membaca, kita aja. Pokoknya yang penting membaca saya. Anggapan orang tentang saya, urusannya dia. Kita tidak bisa kendalikan itu. Padahal walaupun kita punya niat sebenarnya untuk membiasakan diri kita. Saya dulu waktu di kuliah awal di UIN Alauddin itu, hampir tiap hari saya bawa buku. Kadang saya tidak baca.
saya bawa saja itu. Iya, betul. Kenapa? Karena ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika dibawa itu akan dibaca sedikit-sedikit. Itu cara saya untuk membuat saya dekat dengan buku. Sehingga ketika tidak ada buku, saya merasa ada yang hilang. Kayak gitu maksud saya. Jadi kalau misalnya kebiasaan teman-teman ke kampus membawa buku, lanjutkan tradisi itu. Kayak gitu. Dan jangan peduli anggapan orang lain tentang kita. Karena kita nggak bisa kendalikan pikiran orang. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya mengenai literasi di anak-anak. Kan salah satu proker ini dari organisasi HMP Sasindo ya, Pak? Ya. Terkait pandangan Bapak tentang anak berlembaga itu gimana sih, Pak? Menurut saya itu sebuah kemestian. Ya. Jadi sebuah kemestian seorang mahasiswa itu aktif di lembaga-lembaga seperti ini. Itu sebuah kemestian karena saya kira semua dosen sepakat misalnya bahwa di dalam dunia kampus itu kalau kita ngikutin kuliah full hanya belajar di dalam kelas misalnya, itu hanya 25% ilmu yang kita peroleh. 75% itu di luar. Itu pun 25% kalau kita hadir terus di dalam kelas, kita membaca semua referensi yang dikasih sama dosen, kayak gitu. Tapi ada hal lain yang kita tidak dapat di kampus, gitu. Di kegiatan-kegiatan organisasi intra seperti ini maupun organisasi-organisasi ekstra kampus. Nah, disitulah tempat kita ditempa, kita diajar berbicara, kita diajar mental kita diajar banyak hal, terutama tentang kepemimpinan. Karena pemuda tadi disebut sebagai pemimpin masa depan. Kita yang akan menjadi pewaris ini negara. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik, maka tentu kehancuran sebuah bangsa itu nyaris terjadi. Ini linear dengan perkataan yang terkenal itu bahwa misalnya pemuda itu adalah harapan bangsa, pemimpin masa depan. Dia linear dengan perkataan perempuan itu adalah tiang negara. Kenapa linear? Karena perempuan ini, kenapa dia tiang negara? Karena kalau minat literasinya rendah gitu, maka ketika dia menikah dan punya anak, di mana pengaruh ibu terhadap anak itu lebih dominan daripada bapak, maka anak ini ketika minat mamanya, ibunya literasinya rendah, anaknya juga akan rendah literasinya, semangatnya. Kalau anaknya ini minat literasinya rendah, ketika dia menjadi pemuda juga rendah, dan ketika menjadi pemimpin masa depan, hancur sebuah bangsa. Ini yang dimaksud hancurnya sebuah perempuan, hancurnya sebuah bangsa. Karena darinya akan mencipta generasi-generasi muda. Itu yang dimaksud. Kayak gitu. Baik, Pak. Jadi anak lembaga juga punya peran penting ya, Pak, dalam meningkatkan minat literasi. Sangat penting. Apalagi dalam perlembaga banyak sekali program-program kerja yang mampu meningkatkan minat literasi teman-teman sekalian, seperti adanya lapak baca, Pak, diskusi dan lain sebagainya. Ya, betul. Lapak baca, tradisi diskusi, budaya dialog itu mesti dijadikan program-program kerja lembaga-lembaga kampus. Tapi bagaimana sih pandangan Bapak terkait dinamika-dinamika yang ada di kampus jika dikaitkan dengan minat literasi, Pak? Dinamika-dinamika. Jadi kan kalau di kampus ini banyak kecenderungan orang yang beda-beda. Ada orang yang suka dengan hanya minatnya di seni misalnya. Iya, Pak. Jadi yang dikembangkan adalah menari atau hal-hal yang lain. Ada yang misalnya dia lebih, walaupun seni tari itu juga bagian dari literasi, atau dia hanya di bidang katakanlah ilmu matematika, dia hanya mau mengembangkan ilmu matematika, itu enggak persoalan. Jadi sebenarnya minat kita itu bergantung kita, yang jelas kita mau kembangkan atau tidak. Makanya tadi saya sederhanakan itu, salah satu definisi dari literasi itu kan kecerdasan kompleks gitu. Yang dimiliki semua manusia secara potensial gitu. Tergantung dia mau kembangkan atau tidak. Jadi kalau karena dia adalah kecerdasan kompleks, maka kita bisa mengembangkan semua yang kita miliki di lembaga-lembaga kemahasiswaan dan kampus misalnya kayak gitu. Jadi sangat bergantung dengan kita. Nah, karenanya ketika kita mengambil peran di pengurus lembaga seperti ini, tidak bisa tidak, kita harus hidupkan itu di tradisi literasi itu. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak. Ya. Tadi kan sudah seputaran kampus nih, Pak. Ya. Nah, kita beralih ke
kalangan-kalangan masyarakat luar nih Pak. Ya. Nah, terkait Bapak menyinggung juga tadi, semisal anak-anak muda sekarang lebih memilih nongkrong di tempat nongkrong sambil bermain game Pak. Ya. Nah, apa tindakan-tindakan yang perlu kita ketahui Pak? Maksudnya yang perlu kita jalankan untuk agar tradisi itu, budaya itu tidak keterusan Pak? Ya, tadi. Jadi kan kenapa seseorang berbuat dengan seperti itu, aktif di game dan lain sebagainya, kan salah satu definisi hedon tadi, seseorang memburu kesenangan dengan kenikmatan. Dia mungkin mendapatkan kenikmatan dengan main game. Dia mendapatkan kesenangan dengan aktivitas seperti itu. Dia tidak mendapatkan kesenangan dan kenikmatan ketika membaca buku, ketika diskusi, ketika apapun aktivitas literasi yang lain. Artinya apa? Yang harus dilakukan adalah memindahkan dia bahwa kesenangan itu bukan kesenangan itu ada dua, ada kesenangan yang terbatas dan temporer, ada kesenangan yang tak terbatas dan tidak dibatasi waktu. Mungkin hari ini kau senang main game misalnya kayak gitu. Akan tetapi ketika kamu sudah menikah, kamu sudah berkeluarga, kamu sudah punya tanggung jawab, pasti kau akan memikirkan banyak orang. Dan jika kemampuan literasimu rendah hari ini, bagaimana caranya mengakses pekerjaan misalnya? Bagaimana caranya kita mengakses hal-hal yang menguntungkan atau yang bisa menghidupkan kita di masa depan kayak gitu. Makanya aktivitas pemuda hari ini yang tadi dengan contohnya dengan aktivitas gamers dan lain sebagainya, itu karena itu memang kesenangan gitu. Itu memang kenikmatan, namun dia temporer sifatnya. Nah, hal ini yang harus diberikan kesadaran kepada teman-teman kita. Jadi tidak bisa dirubah mungkin secara totalitas. Mungkin hari ini dia main game 1 hari 5 jam, ya kita kurangin besok 4 jam misalnya kayak gitu. Lusa 3 jam, jadi dikurangi sedikit-sedikit. Tidak bisa secara totalitas. Kalau saya menganggap bahwa tradisi game, budaya gamers di kalangan generasi muda adalah skema sistematis dari orang-orang yang tidak senang dengan Indonesia atau negara-negara berkembang yang lain agar dia akan maju di kemudian hari. Karena kalau mau merusak sebuah bangsa, rusak anak mudanya, kayak gitu. Dan kalau anak mudanya sudah rusak, bisa dipastikan hancur ke depan sebuah bangsa. Karenanya tidak bisa tidak, walaupun suara kita kecil, komunitas kita kecil, kita harus dengan lantang sampaikan bahwa mari kita bersama hidupkan tradisi literasi, kayak gitu. Karena temanya teman-teman kan tenggelamnya tuh. Tradisi literasi. Kalau tenggelam kan bisa dimunculkan, tinggal selam ke bawah, ngambil kembali. Yang parah itu ketika hilang. Gitu. Hilang ya. Jadi kalau tenggelam itu masih bisa jadi selamatkan. Kurang lebih begitu kakak. Apa ada Ulan? Ada. Kasih. Ya. Kasih Pak. Jadi tadi kan sudah seputar di lingkup kampusnya Pak, Ya. dan juga sudah seputar kalangan-kalangan masyarakat yang ada di luar sana, khususnya kalangan muda. Nah, bagaimana pandangan Bapak atau tanggapan Bapak mengenai literasi di masa anak-anak ini Pak? Nah, anak dan anak remaja. Jadi sebenarnya paling urgentnya di situ. Nah, ya betul sekali. Kenapa paling urgentnya di situ? Karena kalau mau merubah sebuah masyarakat, merubah sebuah generasi, sebuah daerah itu sangat luas. Dan perubahan semua itu bisa terjadi jika dimulai dari keluarga tadi. Ya. Dari keluarga. Nih misalnya, kalau misalnya ada anak nangis, biasa kan supaya anak itu tidak nangis, itu dikasih handphone, main game. Itu kan sesaat dampaknya. Akan tetapi akan mempengaruhi dia punya karakter ke depan. Kayak gitu. Kan tidak salah. Maksudnya itu instan memang, akan tetapi sangat mempengaruhi psikologi si anak untuk bergantung sama gadget. Itu hal yang tidak produktif. Makanya kalau saya, peran orang tua terhadap di dalam keluarga itu sangat penting, terutama ibu. Kayak gitu. Karena dari usia 0 sampai 7 tahun itu anak secara emosional dia lebih dekat dengan ibu ketimbang bapak. Nah, dalam hal itu ibu harus punya kecakapan literasi yang baik. Kayak gitu. Oleh sebab itu, jika kita ingin mengubah masa depan bangsa, kita harus ubah dari keluarga. Dan kalau mengubah keluarga harus dimulai dari ibu. Artinya kalau mengubah seorang ibu harus dimulai dari mengubah paradigma perempuan. Kayak gitu. Jadi artinya apa? Perempuan ini sangat penting di keluarga, perannya untuk membentuk psikologi si anak, kecenderungan si anak, atau melahirkan literasi si anak. Banyak sekali tulisan-tulisan dari para pemikir tentang mendidik anak itu, kayak gitu. Jadi kalau saya misalnya
mungkin bapak saya bisa melahirkan anak, atau bapak dan ibu saya bisa melahirkan anak seperti saya, gitu. Atau bapak dan ibu Wulan bisa melahirkan anak seperti Wulan, gitu, yang cerdas, gitu kan. Tapi sekarang apakah Wulan dapat melahirkan anak secerdas Wulan? Belum tentu. Jadi kalau orang tua kita bisa melahirkan anak yang kapasitasnya kayak kita, ya mungkin karena dulu kita tidak dididik dengan atau dimanjakan dengan gadget kayak gitu. Tapi jika sekarang kita juga begitu caranya, maka tidak tertutup kemungkinan kualitas generasi berikutnya itu semakin tergradasi. Makanya apa yang dibilang sama Adek Wulan tadi, keluarga itulah yang paling urgent. Didikan orang tua, didikan ibu khususnya untuk mengembangkan semangat literasinya sang anak. Baik, baik Pak. Jadi di sini dalam kalangan anak-anak juga ya Pak, peran orang tua sangat dibutuhkan sekali. Penting. Nah, bagaimana jika orang tua tersebut lumrah, maksudnya kurang kesadarannya akan hal itu Pak? Nah, itu sangat disayangkan karena pasti bisa dipastikan potensi besarnya si anak ini akan kerdil dengan sendirinya. Makanya itu dalam sebuah diktum dikenal, didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Ada perkataan seperti itu. Didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Maksudnya apa? Mulai dari diri sendiri. Karena bagaimanapun ada gen ayah dan gen ibu pada anak. Kayak gitu. Dan kalau minat literasi ayah atau ibu, terutama ibu yang paling kita garis bawahi, itu kurang, maka minat literasi si anak juga kurang. Walaupun dalam fakta historis banyak juga anak-anak dari orang-orang cerdas itu atau orang-orang yang dianggap cerdas itu anaknya tidak mewarisi sifat anaknya. Tapi kalau kita bicara potensi mana yang lebih besar? Orang tuanya punya minat literasi yang tinggi dan orang tua yang tidak punya literasi yang tinggi. Pasti kualitas anaknya, potensi yang minat literasinya paling besar adalah anak yang lahir dari orang tua yang punya minat literasi tinggi. Kayak gitu. Baik Pak. Ternyata literasi di era milenial saat ini sangat berpengaruh dan perlu adanya kesadaran ya Pak dalam meningkatkan minat literasi. Betul. Dan bagaimana kita mampu meningkatkan kegemaran membaca dan mampu memberikan informasi-informasi positif seputar minat literasi. Betul. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan era digital ini sebaik mungkin. Betul. Nah, baiklah, mungkin itu saja pembahasan kita pada episode kali ini ya Pak. Baiklah, dengan perbincangan kita saat ini, walaupun masih banyak hal-hal yang menarik yang perlu kita bahas, tapi karena keterbatasan waktu ya Pak, mungkin bisa lain kali kita bertemu kembali ya Pak, ngobrol-ngobrol santai. Baik. Baik, untuk teman-teman sahabat podcast Basa Basi HMP Sasindo Dema JBC FBS UNM, apabila mau memberikan pendapat atau saran, silahkan di kolom komentar akun media sosial HMP Sasindo. Nah, juga terima kasih kepada Kak Ragen, Kak Ragen yang setia menemani saya Pak pada episode kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sahabat podcast Basa Basi yang setia mendengarkan diskusi kita pada episode kali ini. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ya teman-teman. Saya Wulandari Nestra pamit undur diri. Salam sastra, salam literasi. Sampai jumpa teman-teman.